Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya, saya kakeknya Nova, kakek Isa. Ya, Berapa usia Bapak saat ini? ya masih muda, 75 tahun. Ya. Belum 80. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Ya, pada saat itu Orde Baru, definisi Orde Baru adalah orde yang menggantikan orde yang lama yang lalu. Ya. Kenapa disebut Orde Baru? Karena ada orde yang lama. Orde lama itu siapa? Kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Soekarno, Presiden pertama RI, proklamator RI. Jadi pada saat itu tahun 66 terjadilah, tahun 65 itu ada pemberontakan komunis, Partai Komunis PKI. Dan setelah itu masa transisi pada tahun 66 terjadilah Super Semar, surat perintah 11 Maret yang didelegasikan kepada Mayor Jenderal Soeharto supaya mengurus keamanan di Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya dengan surat sakti itu beralihlah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Soekarno kepada Bapak Jenderal Soeharto. Kira-kira di zaman itu kakek umur berapa? Pada saat itu terjadi kerusuhan 30 September tahun 65, kakek pada usia 15 tahun, masih SMP kelas 3. Ada sekolah SMP kelas 3. Jadi pada saat 66 itu kakek sudah masuk ke periode, harusnya sudah masuk ke SMA, tapi karena sekolah diperpanjang pada itu, jadi lulusannya pertengahan 16. Apa? Masuk SMA kelas 1. Apakah kakek tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Oh, swasembada beras itu artinya pada saat zamannya Orde Lama itu banyak sekali kesulitan masyarakat, ya, terutama banyak istilah zaman itu pacaklik, banyak orang gagal panen, Ya. terus banyak orang yang harga beras jangkau, memang beras nggak ada. Kenapa? Karena pola tanam pada zaman Orde Lama dalam setahun itu hanya, jadi menanam padi itu sampai panen cuma 7 bulan. Ya. Jadi kan setahun cuma sekali. Nah, waktu tanggang untuk berikutnya itu kan makan waktu. Itulah banyak sekali orang susah banget. Nah, begitu swasembada Pak Harto dirubah pola tanam dalam setahun jadi 3 kali, bahkan 4 kali, jadi 3 bulan atau 3 bulan. Swasembada pangan, jadi pangan itu berlebih. Maksudnya swasembada. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah? Dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Waduh, lupa kalau harganya. Cuman yang memang terjangkau lah. Yang paling murah apa? Ya, paling murah itu Bahan pokok. banyak, hampir rata lah, enggak semua, relatif lah. Dibilang terlalu menonjol ya enggak, memang hampir sama lah, terjangkau semua sama masyarakat kecil. Enggak ada lagi kalau zaman Orde Lama, kakek sendiri ngalamin tahun 63 itu gagal panen, udah gitu paceklik, makan sehari sekali aja udah bisa nemuin untung. Betul, maka banyak orang yang makan jagung, beras bulgur. Bulgur itu dari luar, bukan beras tapi semacam gandum, setiap jenis gandum. Wah, pokoknya udah nggak enak banget lah. Apakah kakek pernah ikut dalam pemilu masa Orde Baru? Enggak ya berarti ya? Apa Ya udah pada tahun 70-an pernah ikut kan? ikut di pemilu pertama itu. Jadi ambil. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Oh ya, Golkar. Golkar. Udah mayoritas. Pada saat itu ada partai itu cuma 3. Disederhanakan, tadinya kan partai itu banyak. Ya. Pada itu ada berapa ya? Disederhanakan. Jadi yang nasionalis
sosialis bergabung jadi Partai Nasional Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia. Nah, yang agamis, yang agama beragama dikumpulin, yang Islam bilang Ya. jadi Partai Persatuan Pembangunan. Dan selebihnya Golkar. Oh. Mayoritas itu Golkar. Kenapa masuk Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Nah, itulah tujuannya satu. Ah. Pada saat itu Pak Harto bersemboyan begini, boleh lakukan apapun di Indonesia ini, Ya. satu yang tidak boleh, revolusi menentang pemerintah. Itu aja. Maksudnya supaya itu langgeng, Ya. pemerintahan dia langgeng. Terus, apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintahan? Ya, namanya Dwi Fungsi ABRI. Memang ada undang-undangnya Dwi Fungsi ABRI. ABRI itu fungsinya ada dua. Nah, ABRI itu siapa? Pada saat itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, plus polisi. Disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi orang yang bersenjata, termasuk polisi itu digabung jadi ABRI. Apakah kakek pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Kalau SD Impres ada. Pernah ngerasain ke kakek? Oh ya, itu di bawah. Berarti belum ya? Belum. Masih SD biasa. Kalau puskesmas Puskesmas sudah ada. ngerasain tuh? Ya, cuman kurang biasa lah. Plus minus gitu. Apakah kakek tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Oh ya, Bisa Krismon. dijelasin? Pada saat itu krisis moneter terjadi, Indonesia booming, hancuran semua. Orang bisnis, perusahaan bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Mama bisa memperkenalkan diri? Bisa, nama Mama Ibu Jumiati, Berapa Mama usia saat ini? 52 tahun. Apakah Mama pernah merasakan masa Orde Baru atau pemerintah Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Mama di umurnya berapa? Umur 25 tahun. Apakah Mama tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Tahu harga pupuk masih murah, petani subur, sawah makmur, beras murah. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah, dan apakah Mama ingat harganya berapa? Bahan pokok ke beras 1.200, bensin 750, terus minyak goreng 2.000 1 kilo. Terus dulu pakainya minyak tanah bukan gas, minyak tanah murah, 1 liternya 2.500, 1.500 kalau nggak salah. Apakah Mama pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Pasti Golkar, Beringin. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Kalau itu Mama tidak tahu, soalnya Mama rakyat kecil, tidak masuk-masuk ke yang Ini di ke dalam. Udah ya. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi penjabat di pemerintah? Benar, tapi masalah urusan pemerintahan Mama kurang tahu, sama Mama rakyat kecil. Apakah Mama pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SDP Impres? Pernah, tapi semuanya bayar. Sekolah bayar, puskesmas bayar, pengobatan apa aja bayar semua di era Soeharto. Walaupun
tapi semua murah tapi bayar. Apakah Mama tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Krisis ekonomi itu banyak pekerja yang di PHK, bangunan-bangunan terhenti, jadi banyak pengangguran. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Mama rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Kurang ekonomi, kurang aja lah, tidak sejahtera kehidupannya. Ya udah, sekian Terima dari kasih. kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu mohon maaf mengganggu. Iya Neng, nggak apa-apa Neng. Nama saya Hanifah Azhar Zahra, sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancarai Ibu Iya boleh. terkait masa Orde Baru. Ibu kira-kira mau berapa? Apa Neng, gimana Neng? Ulangi Neng. Masa Orde Baru itu udah ada di masa Orde Baru belum? Udah Neng, udah ada. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Indah. Indah. Iya. Berapa usia ibu? Kurang lebih 46. Apakah ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soekarno? Kira-kira di zaman itu ibu umur berapa sih? Ibu lulus SMA Neng. Pas kerja lah Neng. Jadi kurang lebih umurnya 20-an Neng ya. Kurang lebih segitu Neng. Apakah ibu tahu mengenai kebijakan swambeda beras di era Pak Soeharto? Kalau masalah itu ibu kurang paham ya Neng. Soalnya kan ibu kan kerja di pabrik. Yang paham masalah itu ibu rumah tangga, kayak terus golongan orang petani yang bisa ngerasain soal sembada pangan. Kalau ibu kurang ya. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang murah. Bahan pokok apa yang murah menurut ibu? 9 bahan pokok Neng. Contoh beras, kayak minyak, telur, gula. Pokoknya 9 bahan pokok aja Neng yang murah. Itu kira-kira harganya berapa ya Bu? Kurang tahu Neng waktu itu, soalnya kan lupa Neng. Berarti udah 27 tahun yang lalu, jadi lupa Neng. Murah aja Neng yang pasti. Apakah ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Golkar. Bapak, Iya Neng. kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh menerima pemerintah? Karena presidennya Soeharto, nggak boleh Neng. Ada yang membicarakan masalah politik itu nggak boleh, dilarang Neng. Masyarakat umum dilarang. Apakah benar bahwa TNI dan belum menjadi pejabat di pemerintah? Iya bener Neng. Dari kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, kebanyakannya TNI Neng. Kalau sekarang kan sipil. Apakah ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu atau SD Infes? Puskesmas Neng. Puskesmas. Iya. Apakah ibu tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Krisis ekonomi itu pas tahun parah-parahnya tahun 99 Neng, dimana harga-harga bahan pokok tuh naik karena ada kerusuhan itu. Presiden Soeharto suruh lengser. Jadi bahan pangannya nggak ada, mahal, terus cari uangnya susah Neng. Zaman itu Neng. Jadi krisis moneter namanya, krisis moneter. Iya. Kira-kira dampak atau pengalaman yang ibu rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1999 itu apa? Banyak banget Neng. Contohnya tuh kita punya uang tapi barang nggak ada. Kadang kita ada barang tapi nggak ada pembeli gitu Neng. Jadi susah lah Neng zaman itu. Iya. Sudah Bu, makasih ya Bu. Iya. Ya,
Nama saya Bambang Kristiana. Bapak usia Bapak? Usianya kelahiran tahun 1977 berarti 48 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Pada saat itu masa Orde Baru, usia lulus sekolah 95, 96, 97, 98 loh. Masih lagi usia lagi menginjak remaja dewasa. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan meja beras di era Soeharto? Sedikit tahu gimana. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira barang pokok apa saja yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Ya ingat dari sembako waktu itu yang murah sembako terus apa dia? Tiket kereta waktu itu kan saya kerja di Cepu, tiket kereta paling murah berapa? 9.000 naik gaya baru malam yang ekonomi. Terus harga emas waktu itu juga masih murah, masih aku berarti cuma berapa 22 itu masih 24 itu. Soalnya waktu itu kan kerja uangnya disimpan 65 gitu loh. Nah, paling itu aja. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah pada saat pemilihan waktu itu hanya ada 3 partai kalau nggak salah, Golkar, PDI sama P3. Orde Baru. Partai Golkar pada saat itu. Kenapa masa Orde Baru tidak boleh mengkritik pemerintah? Pada saat itu pemerintahnya presidennya mana itu jika yang lain dibuka ya maksudnya ditutup gitu loh. Apakah benar bahwa TNI dahulu pernah menjadi pejabat di pemerintah? Dulu ya, soalnya dulu masih ada di fungsi ABRI namanya. Dulu bukan TNI, ABRI. Di fungsi ABRI dulu. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, dan SD Impres? Kenapa puskes masih nggak pernah waktu itu bikin belum pernah mati juga sih waktu itu, belum pernah sakit juga, jadi nggak tahu. Kalau masalah SD Impres kebetulan nggak di SD Impres dulu sekolahnya waktu kecil. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1990? Tahu banget, soalnya itu pas lagi kerja terus guncang ekonomi, terus pulang ke Cirebon, terus kembali lagi ke tempat yang baru di Bandung. Waktu itu di Cepu terus pindah ke Bandung, pergi dulu break pas 98, dapat berapa bulan lagi ke pengeboran yang di Alengan Bandung lagi. Kira-kira apa dampak untuk pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 98? Pada saat itu masih bujangannya, masih kerja, jadi dampaknya nggak begitu terasa banget karena dari segi ekonomi. Yang penting sih zaman dulu mas saya kerja enak, gaji dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Aulia Sulastiana sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancarai Bapak terkait masa Orde Baru. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad lahir 1977 di Cirebon.
Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Orde Baru masih itu sih, masih kecil sih, umur 17-an lah. Pernah ngerasain zaman Orde Baru. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Kebijakan swasembada beras memang ada waktu itu, karena pada waktu itu harga beras murah gitu. Seingat saya waktu itu harganya kisaran 2000-an sekitarnya. Nah waktu itu karena pada waktu itu di desa-desa itu ada penyuluh-penyuluh itu datang ke seluruh desa, ada petugas yang memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan ya ke petani-petani, langsung ke petaninya begitu. Jadi bisa swasembada pangan pada waktu itu, murah harganya. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Masa Orde Baru pernah ikut nyoblos 1 kali ya, waktu tahun 1997 sebelum krisis moneter tuh. Pernah ikut sekali nyoblos. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Itu ya yang jelas, yang pasti Partai Golkar itu pasti menang terus waktu itu tuh. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Ya gimana ya, namanya Orde Baru itu kan kekuasaannya kan terpusat ya, jadi di pusat semua ya, di presiden. Jadi yang mengkritik itu dianggapnya berbahaya gitu, nanti bisa apa ya namanya, tidak setuju dengan pembangunan begitu, yang mengkritik biasanya begitu. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Iya benar, hampir semua TNI itu jadi pejabat ya, pejabat. Ada yang di Pertamina, ada yang di BUMN lainnya gitu. Itu kebanyakan dari TNI, dari ABRI ya kalau dulu namanya. Itu semua jadi pejabat gitu. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, dan SD Impres? Iya betul. Zaman dulu itu Posyandu itu di semua wilayah ya, semua desa ada Posyandu, ada Impres. Puskesmas itu juga warisannya Orde Baru gitu, dari SD Impres itu kan banyak yang dibangun oleh Orde Baru. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Naik krisis ekonomi pada waktu itu karena rupiahnya waktu itu anjlok ya, yang biasa disebut dengan krisis moneter ya. Hampir bukan Indonesia aja ya, semua negara-negara ASEAN kayak Malaysia, Thailand, bahkan Korea juga pernah kena krisis moneter pada waktu 1997 itu. Dan setelah krisis moneter lalu imbasnya ke krisis ekonomi ya, semua perekonomian itu lumpuh ya, terus ke krisis politik, dan pada akhirnya berujung ke penjatuhan kekuasaan Pak Soeharto ya, waktu itu ya. Akhirnya setelah itu lalu diganti dengan era reformasi yang seperti sekarang ini.
Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Ya, dampaknya harga-harga membumbung tinggi ya. Harga-harga kebutuhan pokok, harga beras gitu, sembako itu harganya tinggi, terus cari kerjaan juga susah karena pada waktu itu kan pabrik-pabrik semua gulung tikar ya, karena mengalami krisis moneter ya, pada waktu itu. Dan pada waktu itu ya hampir susah gitu kehidupan, ekonominya susah gitu, dan kerja susah gitu. Jadi mengalami gitu pada waktu itu. Terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perangkat kepanasan. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri? Berapa usia Ibu saat ini? 55. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak Ibu umurnya berapa? Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swambada beras di era Soeharto? Tahu. Jadi kalau swasembada pangan itu artinya kita nggak mengimpor beras tuh. Jadi dari kita sendiri dari petani. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira barang pokok yang murah dan apakah Bapak Ibu pernah ingat harganya berapa? Iya. Kalau dulu sih emang murah, kayak misalkan beras gitu, seribu di 1 kilo. Terus kayak telur juga paling cuma sekitar 500. Banyak sih ya, emang murah-murah zaman Orde Baru. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Kalau zaman Orde Baru mah selalu Golkar ya yang menang, bukan PKI. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Ya karena waktu itu sih kayaknya Presiden Soeharto tuh terlalu Tertutup. Terlalu doktrin tuh, jadi seolah-olah partai lain tuh nggak boleh menang. Kalau dulu kan pemilihan kan bukan dari rakyat ya, pilih presiden ya, dari anggota DPR gitu. Jadi ya, selama ini tuh perasaan Soeharto aja yang menang. Apakah benar bahwa TNI dulu menjadi pejabat di pemerintah? Iya. Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Iya. Apakah Bapak Ibu mengenai krisis ekonomi tahun 1998 bisa dijelaskan? Iya. Pada waktu itu kan gejolak ya, mahasiswa juga demo karena harga-harganya kan naik semua, terus juga mau ngelengsengin Soeharto gitu kan. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Ibu rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Ya, waktu itu sih jadi harga-harganya melonjak, harganya melonjak semua, terus perasaan banyak PHK tuh. Zaman dulu tuh karena ekonominya waktu itu nggak stabil, dari mulai kayak peralihan gitu loh, dari Orde Baru ke yang sekarang. Ya, makasih Bu. Dah gitu aja.